Dalam episode ini kita akan mempelajari sedikit tentang konfigurasi, kemudian kita akan juga memasukkan yang namanya database management dalam Laravel. Anda bisa menggunakan tabel plus atau jika misalnya PHP-MyAdmin sudah terinstall di laptop Anda, itu tidak ada masalah juga. Yang penting Anda tahu bagaimana cara membuat database dan untuk mengkonekkannya saya akan menuntun Anda sekarang. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan buka aplikasi saya yaitu Tabel Plus yang sudah saya download dan Anda lihat ini masih trial. Tidak ada masalah untuk itu hanya karena tidak ada belum kebutuhan yang mendesak di sana. Oke, saya akan buat di sini new connection dan saya akan memilih di sini MySQL, saya akan create di sini. Nah, untuk pilihan name ini biasa saya untuk lokal saya buat di sini lokal atau karena ini serius saya bukan buat serius di sini atau sites lah. Ya, tergantung apapun itu yang Anda inginkan, yang penting ini menggambarkan bahwa Anda sedang dalam local development. Dan di sini untuk versionnya kita akan buat default, untuk tagnya kita akan buat di sini untuk development. Oke, untuk hostnya di sini 127.0.0.1 dan untuk portnya by default dia akan menganggap bahwa kita akan memakai default yaitu adalah 3306. Dan saya akan buat di sini untuk username itu root dan untuk passwordnya kebetulan saya kosong. Jadi ketika misalnya Anda install MySQL dari brew, dia akan otomatis kosong by default. Dan begitu juga ketika misalnya Anda install yang namanya XAMPP, WAMP ataupun MEM, dia akan by default null. Tapi sorry saya lupa, kayaknya kalau mem dia akan default ke root ya, biasa seperti itu. Namun kalau misalnya Anda install XAMPP dia akan by default null untuk passwordnya. Jadi Anda bisa leave seperti ini saja. Kemudian Anda tes di sini, jika misalnya sudah hijau semua dan tidak ada error, maka selanjutnya kita bisa save dan sekarang kita lihat di sini dan kita bisa buka. Oke. Yang paling pertama yang harus Anda ketahui di sini, Anda bisa membuat database dari manapun yang Anda inginkan. Bisa dari aplikasi ini, saya tidak tahu apakah bisa karena saya juga baru memakai aplikasi ini dan kenapa saya bertahan di sini hanya karena luar biasa sekali. Coba kayak buat di sini, kayak ketik ini dan saya ketik ini dan bisa rupanya buat database di sini. Misalnya itu entah apa ya kita buat di sini ya, Laravel 8 misalnya seperti itulah. Namun coba dulu berpikir general dulu di sini. Saya tidak akan menganggap bahwa sebenarnya Anda sudah pernah menginstal Tabel Plus. Tapi jika misalnya Anda bisa buat database dengan PHP-MyAdmin, that's okay, tidak ada masalah untuk itu. Saya akan buka terminal di sini dan saya akan membuat database directly dari terminal ini. MySQL uroot di sini passwordnya kosong jadi saya leave seperti itu saja. Di sini saya akan buat create database dengan nama Laravel 8 sesuai nama aplikasi kita. Saya enter. Maka query oke, harusnya saya exit sekarang, dia sudah muncul di tabel plus ini otomatis. Laravel 8 ini dia. Dan sekarang jika Anda lihat by default tabel kita kosong. Oke, kita akan konfigurasi nanti. Untuk sekarang yang penting itu adalah bagaimana cara kita mengkoneksikan aplikasi kita ke dalam database yang sudah kita set up. Oke. Jika Anda lihat pada config. Jadi Anda kan belajar di sini step by step. Jadi yang pertama Anda sudah mengerti tentang app, di sini Anda akan saya ajari tentang config. Di config ini akan banyak sekali file seperti view, mail, hashing, file system, database. Oh my god. Mungkin Anda akan bingung di sini jika misalnya tidak mengerti sama sekali. Jika kita lihat di sini kita butuh mengkonfigurasi yang namanya database, maka yang penting kita klik adalah database.php yang ada di sini. Luar biasanya Laravel ini, dia tidak bergantung pada satu driver saja. Jadi bisa Anda menggunakan yang namanya MySQL, Anda bisa menggunakan yang namanya Postgre, Anda bisa juga menggunakan yang namanya MySQL Server dan itu sudah ada konfigurasinya tepat di bawah. Anda hanya memilih di sini DB connection-nya apa. By default dia akan masukkan di sini MySQL jika misalnya Anda tidak mengisi apa-apa. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa config yang jika kita lihat di drivernya bisa SQLite. Dan di sini jika Anda lihat untuk MySQL itu drivernya MySQL dan untuk URL-nya database URL-nya jika ada ya, jika tidak ada masalah juga. Dan di sini ada host yang mana itu 127 ya bla 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 lah. Anda tahu lah ini kan untuk prefix apapun lah itu. Nah, di sini yang penting Anda ketahui adalah bahwa sebenarnya dia tidak langsung directly memasukkan yang namanya config utamanya di sini. Dia buat di sini env function bahwa sebenarnya dia itu bilang ada .env file di luar folder ini, jadi Anda bisa lihat di situ. Nah, jika kita perhatikan pada root directory kita, di sini ada yang namanya .env file, yang mana di sini adalah konfigurasi kita yang bisa kita ambil semua dari sini. Artinya jika misalnya kita lihat pada app.php, tadi kan database, ini saya akan lihatkan pada Anda app.php. Di sini dia buat app_name, yang mana itu by default adalah Laravel, tapi jika misalnya ini kita ganti, maka dia akan berubah. Nah, di mana kita mengganti app name ini? Coba kita cari pada .env file tadi yang ada di sini. Jika Anda perhatikan di sini app_name yaitu adalah Laravel. Nah, mungkin di sini ada ketentuan misalnya itu entah aplikasi description, aplikasi misalnya itu tagline, Anda bisa masukkan di config app ini.
Jadi config ini bisa dibilang semualah tentang konfigurasi by default yang Anda punya. Entah itu aset URL, entah itu time zone, entah itu lokal. Ya, misalnya Anda ingin membuat language system di di website Anda bisa juga buat di sini lokalnya ID kah atau English kah. Cuman jauh kali ke sana. Tidak usah dulu jauh-jauh, yang paling penting Anda harus ketahui bahwa ini adalah config. Tidak cuma up itu. Ada juga out di sini, ada juga broadcasting di sini, ada juga di sini cache, course, database, file system dan hashing dan lain-lain. Oke. Yang paling penting di sini, jika misalnya Anda pergi ke view yang ada di sini, Anda ingin merubah default view, bisa juga sebenarnya. Misalnya Anda terbiasa memakai yang namanya Next.js misalnya. Anda tidak tahu bahwa views ini biasa kalau di Next.js namanya page. Dan Anda bisa mengganti ini menjadi page, ya kan seperti itu kira-kira, terus Anda ganti juga di sini. Kira-kira seperti itulah. Nah, begitu juga lah dengan database tadi. Sebenarnya apa config yang Anda lihat di sini, itu bisa sebenarnya kita config di .env tadi. Di mana dia? Itu adalah yang ini. Nah, luar biasa di sini. Dia otomatis bilang di sini bahwa DB database-nya adalah Laravel 8. Kenapa seperti itu? Kita tidak ada mengkonfig sebelumnya. Iya memang. Ketika misalnya kita lakukan di sini Laravel new something, maka dia akan otomatis membuat something ini ke dalam database-nya. Dan jika Anda lihat baiknya dia tidak perlu lagi membilang sama kita bahwa kau harus setup ini itu, karena dia sudah memasukkan template-nya sendiri di sini, dan itu by default seperti yang saya bilang sebelumnya. Anda install XAMPP, maka inilah settingannya. Anda install MySQL dari Brew misalnya, maka inilah settingannya, which is very very cool sebenarnya jika Anda tidak tahu. Bahkan saya tidak perlu lagi mengganti apapun yang ada di sini kecuali memang harus diganti. Contohnya misalnya saya memakai koneksi yang namanya Postgre, maka di sini kita buat PGSQL. Dari mana saya tahu itu? Nah, jika misalnya kita lihat pada config yang ada di sini ada database.php, ya kita scroll ke atas, di sini ada PGSQL, itu adalah Postgre. Dan by default dia akan membuat di sini portnya itu 5432. Jadi ketika misalnya Anda ingin merubahnya, Anda bisa merubahnya di sini. Contohnya seperti ini. PGSQL dan Anda buat di sini 5432. Namun sebenarnya jika misalnya Anda sudah memang default, ini pun bahkan bisa di-comment sebenarnya. Maka dia akan memasukkan default config yang ada di database tadi yang ada di sini. Karena env yang maksudnya di sini DB host, jika misalnya tidak ada value-nya, maka akan otomatis masuk ke sini. Begitu juga dengan DB port, DB database dan lain-lain. Tapi yang ianya, yang pastinya harusnya itu Anda isi di sini. Kenapa seperti itu? Agar supaya nanti ketika misalnya production Anda tidak perlu lagi melihat-lihat di config apa sebenarnya key untuk env filenya. Kira-kira seperti itulah. Oleh karena itu seperti biasa, saya akan ganti dari PGSQL ke MySQL karena itu yang kita buat barusan dan itu yang kita setup di video pertama. Jika sudah, saya akan leap seperti ini dan kita akan lanjut ke dalam Table Plus tadi. Dan Anda mungkin bertanya sini, apakah kita sudah bisa connect? Sudah sebenarnya, namun Anda tidak tahu. Seperti itu kira-kira. Coba dulu kita pergi ke Table Plus ini. Kita akan buat di sini satu table dengan nama misalnya itu ID, pasti kita akan buat di sini. Dan untuk data type-nya kita akan buat sini big integer, dan untuk is null label-nya kita akan buat di sini no, dan untuk kolom default-nya kita buat ya auto increment lah, biasa kalau ID dia akan auto increment, dan pastinya harusnya ini primary juga sih harusnya. Dan by default dia akan seperti itu. Dan di sini kita akan buat lagi misalnya itu list, dan saya akan buat dulu untuk data type-nya di sini itu string, maybe ya varchar ya, untuk string itu biasanya varchar. Dan untuk null labelnya kita akan buat di sini no, dan untuk kolomnya kita buat seperti itu saja default. Dan untuk save-nya kita akan buat di sini save, ya. Maka akan muncul di sini untitled table. Kenapa seperti itu? Hanya karena memang tidak kita namai nama tabelnya apa. Oke, saya akan buat di sini task list, ya, atau kita buat di sini task aja lah. Biasa kalau misalnya saya buat table, itu namanya itu adalah hurufnya bisa dibilang plural. Kenapa seperti itu? Hanya karena mereka mempunyai banyak data. Kira-kira seperti itulah. Dan sekarang bagaimana cara kita melihatnya atau testingnya lah bisa dibilang, ya kan. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan buat di sini satu data, itu defaultnya 1 untuk ID-nya, dan listnya misalnya go to store misalnya seperti itu. Dan kita akan tambah satu lagi di sini 2, itu watching TV misalnya seperti itu, dan kita buat lagi nomor 3 di sini misalnya dinner misalnya seperti itu. Dan sekarang bagaimana cara kita menampilkannya di project kita? Oke, di sini kita buat task.
Artinya kita dituntut untuk membuat satu modul yang bernama task, ya kan? Seperti itu misalnya controllernya lah bisa dibilang. Oke, oleh karena itu step pertama coba dulu buat di sini PHP artisan make controller, kita akan buat namanya itu task controller. Saya enter, maka jika sudah sekarang kita bisa pergi ke Visual Studio Code kembali dan kita tidak lupa yang pertama itu kita setting untuk rootnya terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan buat misalnya root get untuk task. Dan kita buat di sini task controller dan kita buat di sini kelasnya dan di sini kita buat metodenya. Itu adalah index. Oke. Dan ini harusnya kelas ya. Dan jika Anda lihat di sini app HTTP controller task controller langsung masuk ke sini tanpa harus kita ketik secara manual ataupun kita import lagi menggunakan control space di sini. Tapi jika misalnya ini tidak muncul belum, Anda bisa control space di sini, tekan enter, maka harusnya sudah muncul dia di sini. Oke, dan sekarang saya melihat di sini ada method invocable yang kita lakukan di video sebelumnya bahwa sebenarnya ini bisa dipersimpel dengan cara hilangkan array-nya dan invoke metodenya, kita langsung masukkan seperti ini. Harusnya tidak ada masalah itu ya. Kita pergi dulu ke task controller dan kita dituntut untuk membuat satu metode di sini yang namanya index. Saya tidak akan muak mengingatkan Anda kembali bahwa sebenarnya jika kita pergi ke browser, sekarang saya akan pergi ke misalnya di sini task. Dan jika Anda di sini seperti biasa dia bilang bahwa index does not exist katanya. Artinya kita akan dituntut untuk membuat satu function yang namanya index. Nah, kenapa di sini saya tidak memakai yang namanya invocable method seperti yang kita lakukan di profile information? Hanya karena sifat dari task controller ini kan banyak, bisa create, bisa read, bisa delete, bisa misalnya update. Nah, oleh karena itu disinilah kenapa kita tidak membutuhkan invocable. Nah, yang pertama di sini saya akan lakukan adalah menggunakan teknik memselect semua data dari task table yang kita miliki. Bagaimana caranya? Anda mungkin tidak tahu, tapi kali ini saya akan memberitahunya. Yang pertama di sini saya akan buat DB. Ya, saya akan enter. Maka harusnya otomatis dia sudah masuk di sini illuminate support pesat DB. Yang mana jika misalnya kita buat di sini table, maka dia akan select apa table yang ingin kita buat di sini. Contohnya jika kita lihat tadi tabel plus kita buat nama tabelnya itu task, yang artinya di sini kita bisa buat task. Oke, apa yang selanjutnya kita lakukan adalah get misalnya, atau kita ingin get data dari tabel tersebut. Maka yang kita lakukan adalah get di sini. Oke. Untuk yang pertama, saya akan buat sini task variable dan kita akan di sini apa isi dari task tersebut. Refresh di browser dan jika kita lihat di sini ada array 3 kali yang isinya harusnya go to store dan jika misalnya kita lihat di sini ada watching TV dan kemudian itu adalah dinner, which is very cool. Dan sekarang mungkin pertanyaannya bagaimana cara kita fetchingnya ke dalam view kita. Oke, di sini sebenarnya sebelum kita fetching ya pastinya saya ingin membilang kepada Anda bahwa ada peraturan yang harus Anda ketahui dan itu tidak harus Anda lakukan, tapi sebaiknya iya gitu loh. Nah, kenapa seperti itu saya bilang? Jika seandainya di sini metodenya index, sebaiknya Anda buat filenya di views yang ada di sini. Itu adalah task index. Mengerti? Jika misalnya dia tidak membutuhkan view, jangan pula dibuat filenya. Contohnya misalnya entah itu store ya kan. Store ini kan bisa dibilang tidak ada. Yang ada itu adalah create ya kan. Jika misalnya kita buat create di sini, maka harusnya dia akan meminta view. Biasanya seperti itu jika Anda menggunakan Laravel ya. Tapi ini bisa jadi tidak ada. Entah mana tahu Anda menggunakan REST API-nya untuk Laravel aja jadi ini biasanya tidak ada. Tapi ketika misalnya kita menggunakan Laravel, just Laravel misalnya seperti itulah. Dia pasti membutuhkan view untuk create-nya. Namun untuk store kan itu tidak ada, maka tidak perlu dibuat gitu loh. Oke, coba dulu di sini kita akan return view ke mana pertama. Yang pertama kita buat dulu nama modelnya apa atau nama table-nya lah bisa dibilang task ya kan. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya bilang tidak mesti task, apapun bisa Anda buat di sini. Tapi alangkah baiknya seperti yang saya bilang, Anda bisa buat di sini sesuai yang dianjurkan seperti itu kira-kira. Maka di sini kita buat index. Oke. Dan pastinya jika misalnya kita ingin memasukkan task ini, yang kita lakukan adalah task sama dengan task. Namun berhubung mereka satu variabel, Anda bisa lakukan seperti ini, task, seperti itu saja. Kemudian kita selanjutnya akan buat satu folder di dalam views ini atau resources views dengan nama task dan di dalamnya kita buat index.blade.php. Kira-kira seperti itulah. Ada folder, ada di sini filenya. Dan seandainya kita masukkan dulu template kita yang ada di home.blade.php, kita paste di sini dan coba dulu kita buat di sini task, misalnya seperti itu. Dan kemudian jika misalnya kita ingin melakukannya atau menampilkannya, Anda sudah pasti belajar yang namanya for each karena itu yang kita lakukan pada layout navbar yang ada di sini. Ya,
Same thing sebenarnya yang kita lakukan di sini. Itu tidak ada bedanya. Kita lakukan di sini for each. Ya, Anda lihat di situ ada snippet yang otomatis terjadi hanya karena saya menggunakan yang namanya plugin dari VS Code. Nah, di sini kita akan buat dulu misalnya task as task. Ini singular, ini adalah plural. Jadi jangan sampai salah nanti Anda buat pula di sini task. Tak mungkin aja gitu loh. Nah, di sini kita akan buat and for each. Alright. Di sini kita akan masukkan dia step by step. Task title. Sorry, apa namanya tadi database? Coba kita lihat pada Table Plus, itu namanya list, bukanlah title. Maka di sini kita buat list. Nah, sekarang kita refresh di browser, apakah ini sudah berjalan? Nampaknya sudah. Oh my god, that is very cool, man. Dan misalnya Anda buat di sini index ya, as index, terus Anda buat di sini misalnya itu index plus 1 misalnya seperti itu. Maka harusnya pertama, kedua, dan ketiga. Atau jika Anda tidak suka seperti itu, Anda tahu bahwa sebenarnya ul tidak hanya unordered list, ya, dia bisa juga dengan all seperti itu. Alright, refresh, maka 1, 2, 3. Ya, coba misalnya kita tambahi satu lagi di sini, coba dulu untuk ID-nya kita buat 4, learning misalnya, learning at midnight. Mudah-mudahan itu yang tak selalu Anda lakukan ya. Refresh, learning at midnight. Oke, kita buat lagi di sini. Apalagi itu misalnya buy a copy misalnya seperti itu. Refresh, maka muncul juga di sini dia. Artinya yang kita lakukan sudahlah luar biasa sebenarnya yang bisa dibilang ya. Kenapa seperti itu? Kita sudah berhasil fetching data secara tak langsung di sini. Cuman untuk yang namanya CRUD kita belum melakukannya di sini. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita belum melakukannya. That's it. Yang kita lakukan di sini hanyalah task controller. Kita buat di sini index, terus kita masukkan di sini view untuk index. Oke. Karena saya berpikir ini hanya di sini saja tinggalnya, tidak ada salahnya jika misalnya kita buat seperti ini saja, ya. Anda bisa buat enter task sama dengan ini, dan ini kita hilangkan, dan sekarang ini kita buat koma. Ya biasa kalau membuat array terakhirnya buat aja koma. Jadi ketika misalnya Anda butuh apa-apa di sini, tidak perlu menambah koma lagi untuk terakhirnya. Alright, kita refresh di browser, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Alright, jika sudah saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.